Shalom. Selamat pagi kepada hamba Tuhan. Kita akan melakukan tugas kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik sehingga Engkau mengizinkan kami di pagi hari ini. Kami akan melakukan tugas dan pelayanan kami di hari ini. Bapa di surga, kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kami penuh kekurangan dan keterbatasan. Sehingga di pagi hari ini kami mengangkat tugas di hari ini. Baik untuk hamba kami. Sehingga pelayanan yang kami laksanakan di hari ini berjalan seturut dan kehendak Tuhan. Juga berdoa kepada jemaat-jemaat yang sebentar akan melangkah masuk dalam ibadah di hari ini. Tuhan sertai jemaat-jemaat kami ini Bapak, dari Rayon sampai Rayon Bapak. Sehingga mereka persiapan untuk beribadah di hari ini. Mereka adalah satu sukacita damai sejahtera. Bapak di surga, kami juga berdoa kepada seluruh kami yang bertugas di hari ini. Kami tidak bisa sebut satu persatu, tapi Tuhan yang lebih tahu. Tuhan, sehingga Engkau bisa melayani kami dengan baik, sehingga semua berjalan seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Bapak di surga, kami juga berdoa pelayanan kami juga baik di rumah pon maupun di rumah sakit Tuhan. Biarlah segala sesuatu untuk melangkahi segala, untuk menjalankan tugas di hari ini baik seturut dan kehendak. Bapa di sorga di pagi hari ini, ampunilah segala dosa kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.
bagian firman yang akan kami baca, kami dengar, dan Roh yang Kudus menolong kami untuk dapat mengerti bagian firman Tuhan ini, supaya di dalam menjalani hari-hari hidup kami, di dalam minggu Advent pertama sampai minggu Advent yang keempat, kami mengerti bagian firman Tuhan dan kami mempraktikkan dalam hidup kami hari lepas. Roh yang Kudus menuntun hamba-Mu supaya hamba mampu menyampaikan isi hati Allah kepada semua umat kepunyaan-Mu di rumah Tuhan di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu sendiri, kami sudah berdoa. Amin. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9, tema dari bacaan kita berbunyi keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat 1 dan seterusnya, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Allah. Secara lahirnya mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran, akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Demikianlah bagian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah kita semua yang membaca, mendengar, dan mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Dari bagian bacaan kita ini diberikan tema menantikan Kristus dengan memperhatikan keadaan kita dan membaharui diri kita. Sekali lagi saya ulang tema ini untuk kita dengar bersama. Menantikan Kristus dengan memperhatikan keadaan kita dan membaharui diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kehidupan
semakin menarik perhatian dan menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Dan masih banyak lagi hal-hal buruk dan jahat lainnya yang sangat menggoda hati manusia untuk semakin menjauhkan diri dari Tuhan. Semua kenyataan ini, Bapak Ibu Saudara, mendorong Rasul Paulus untuk menulis suratnya secara pribadi ditujukan kepada Timotius. Karena tujuan Paulus menulis surat yang kedua ini untuk Timotius adalah untuk Paulus mengingatkan Timotius bahwa akan ada masa yang sukar yang mendahului datangnya hari-hari terakhir. Bapak Ibu Saudara, situasi itu ditandai dengan adanya kehidupan jemaat yang terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat, yang terpengaruh oleh kuasa-kuasa iblis, sehingga mereka berubah menjadi pengkhianat, pemfitnah, dan tidak dapat mengekang diri, menguasai diri. Rasul Paulus berkata kepada Timotius dalam suratnya yang kedua ini, Timotius hendaknya tidak mudah untuk terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang membuat keadaan jemaat ada dalam pengaruh-pengaruh dan kuasa iblis ini. Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk tetap setia pada ajaran yang diterimanya dari Rasul Paulus dan diteruskan kepada jemaat tentang Tuhan Allah Yesus Kristus yang menjadi pusat pengajaran dari Rasul Paulus ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dari bagian firman Tuhan ini, 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9, kita akan lihat dalam dua bagian untuk kita dapat mengerti. Bagian yang pertama pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Coba Bapak Ibu lihat di Alkitab Bapak Ibu. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5 ini, bagaimana Rasul Paulus menjelaskan tentang keadaan orang-orang pada akhir zaman. Mereka hidup terpusat
tidak lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Mereka kelihatan beribadah, rajin datang beribadah. Ada persekutuan apa saja ikut. Bahkan di rumah mungkin menyanyi besar supaya tetangga tahu bahwa dia ada ibadah. Tetapi sebenarnya tidak mengakui kekuatan ibadah itu. Karena fungsi dari ibadah, persekutuan yang dibuat tujuannya hanya untuk memuliakan nama Allah dan berpusat hanya pada Allah. Sehingga daripada ibadah itu sendiri akan menghasilkan sifat-sifat yang dikatakan dalam Galatia, sukacita, damai, sejahtera, lemah lembut. Sehingga Rasul Paulus menekankan kepada Timotius sebagai anak rohaninya, sifat-sifat seperti yang dikatakan tadi, yang dimiliki oleh pribadi-pribadi itu, jauhilah mereka. Jangan dekat dengan mereka sehingga engkau tidak terpengaruh dalam pemberitaan Injil Kristus. Supaya engkau tidak sama seperti mereka, tetapi engkau beda dengan mereka karena engkau memiliki ciri khas yang khusus sebagai anak-anak Tuhan. Pada bagian yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Di sini Paulus mau menjelaskan apa penyebabnya dan apa hasilnya orang-orang yang hidup berpusat pada mencintai diri sendiri. Penyebab Paulus menjelaskan karena ada utusan iblis, Bapak Ibu. Orang-orang atau jemaat yang memiliki karakter yang tadi saya sebutkan, kurang lebih 16 itu mereka terpengaruh oleh kekuatan iblis. Yang menyeludup, yang masuk di tengah-tengah jemaat. Dan karena itu, yang menjadi jemaat yang selalu ingin diajar, yang mengalami kondisi, sifat, dan situasi seperti itu, walaupun diajar berulang-ulang tentang kebenaran, mereka tidak mengerti tentang kebenaran yang diajarkan itu. Bahkan mereka menentang kebenaran itu. Maka konsekuensi dari menentang dan tidak mau menerima kebenaran itu, maka hidup mereka tidak maju-maju. Iman mereka tidak akan maju, dan dalam hidup akan bermuncullah sifat kebodohan yang mereka nampakkan untuk dilihat orang. Dan Rasul Paulus memberikan contoh seperti Yanes dan Yambres. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Advent kita tahu bersama artinya penantian. Apakah penantian penghayatan Yesus yang akan datang, yang lahir, kita rayakan dalam Natal Kristus, atau Advent dalam penghayatan pengharapan eskatologis atau penghayatan tentang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua? Tuhan datang pada kali yang kedua
kembali pada diri mereka sendiri. Artinya hukum tabur tuai. Kau tabur baik, kau tuai baik. Kau tabur jahat, kau tuai jahat juga. Contoh seperti Yanes dan Yambres, yaitu mereka yang bodoh karena mengikuti hawa nafsu mereka. Akan kelihatan kebodohan di hadapan lebih banyak orang. Artinya kalau sifat-sifat itu kita miliki sebagai jemaat, maka satu kali kelak kalau kita memperlakukan orang tidak baik, kalau kita mempermalukan orang di hadapan satu atau dua orang, maka hukum tabur tuai satu kali kelak kita akan dipermalukan di banyak orang, di hadapan banyak orang. Mau pilih yang mana? Jangan melakukan atau dipermalukan di banyak orang. Pasti kita pilih jangan. Bapak Ibu Saudara anak-anak, amin. Keadaan ini karena ada penyesatan dari dunia dan orang percaya yang lemah untuk mengikuti semua penyesatan ini. Jadi orang percaya tetap teguh dalam bersikap dan bermental, harus bersikap dan bermental ilahi supaya dalam menghadapi berbagai cobaan lemah lembut, penguasaan diri, karena kita telah mengadopsi sifat-sifat dan karakter Kristus dalam hidup. Jadi wujud nyata yang harus dibuktikan adalah sikap Kristus, lemah lembut, penguasaan diri. Hari ini saat kita masuk minggu Advent, secara kelembagaan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, kita diingatkan, kita diarahkan untuk menghayati minggu Advent ini dengan benar dan lengkap. Kalau kita telah menghayati minggu Advent ini dengan benar, dengan baik, baru kita menghayati sukacita kemenangan Natal. Dalam konteks firman Tuhan ini, maksud Gereja Kristen Injili di Tanah Papua adalah penting untuk kita sungguh-sungguh menyiapkan hati dan hidup kita yang mencintai Tuhan, yang nyata dari hidup, yang jauh dari cinta diri sendiri, jauh dari ikuti hawa nafsu dan dosa. Bapak Ibu Saudara, jauh dari hidup munafik yang tampilannya beribadah, belajar kebenaran tapi tidak sungguh-sungguh mengenal dan melakukan kebenaran itu. Hayati dulu Bapak Ibu Saudara, jalani ini dulu, baharuilah apa yang perlu dibaharui tentang sikap, mental, kehidupan diri kita masing-masing sesuai dengan kehendak Tuhan. Baru dengan gembira kita melaksanakan kemenangan Natal. Minggu Advent ini kita siap diri, jangan pikir baju baru, jangan pikir gorden baru, jangan pikir kue apa yang mau disediakan, jangan pikir makanan apa. Itu bersifat duniawi yang tidak menyelamatkan kita. Amin Bapak Ibu. Siap diri baik, koreksi diri baik, supaya kedatangan Tuhan itu benar-benar kita
kita belum bisa, jangan tegur orang. Nanti satu unjuk, empat unjuk ke sini. Oh, tunjuk baru, empat unjuk ke mana? Bapak Ibu yang dikasihi dan dicintai Tuhan, bercermin dari firman Tuhan hari ini, apakah kebiasaan orang-orang pada masa Timotius yang disebutkan Paulus itu, yang harus dijauhi, itu masih ada pada kita atau tidak? Apakah kita masih mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang sombong, suka berfitnah, berontak pada orang tua? Pada zaman sekarang anak-anak sudah kurang menghargai orang tua karena sudah menyandang gelar sarjana, lulus SMA, lebih pintar dari mama yang tidak lulus SMA, mungkin mama SD, SMP. Tapi kamu harus ingat bahwa di balik kesederhanaan dan kekurangan seorang orang tua atau seorang ibu membuat kamu menjadi orang yang luar biasa. Jadi harus menghormati orang. Karena hukum Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang Tuhan Allah janjikan kepadamu. Kalau hormati orang tua, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Cita-citamu akan tercapai. Apa yang menjadi impianmu dibuat Tuhan berhasil. Karena menghormati orang tua sudah tentu menghormati Tuhan. Anak-anak yang tidak menghormati orang tua, dia tidak akan menghormati Tuhan. Bukan saja anak-anak yang usia bermuda, tapi kita juga. Ingat, orang tua kelelahan. Kalau orang tua semua di rumah, jangan lari kasih gadong tanpa tidur sendiri. Dekat-dekat diri dengan tua, tendo, baca cerita. Tanya mama semakan kalau, tanya papa kau sakit kah? Jangan 1 tahun baru kau datang. Sekarang zaman canggih, telepon, video call. Mama tak butuh kamu buang banyak, tapi mama butuh kamu perhatian saja. Bapak Ibu saudara saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya cerita menyampaikan orang tua masih senang karena saya merasa mama dan siapa. Tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, karena pada saat malam Natal, satu nama sudah tidak disebut lagi karena tidak ada bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan memanggil, itu otoritas Tuhan. Jadi mari untuk baik saudara, persiapkan diri baik, karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat buat umat, tapi Tuhan merancangkan kebaikan bagi semua anak Tuhan. Oleh karena itu belajar dari firman Tuhan, jangan memiliki sifat-sifat duniawi yang akan membawa kita kepada kebinasaan dalam menghadapi hari-hari yang sukar, dalam menghadapi penantian Yesus Kristus. Tuhan yang punya firman menolong kita untuk dapat mempraktikkan firman ini. Bapa
ucapkan terima kasih padamu atas cintamu padaku yang terus menghadirkan rahmat bagiku. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Kan ku serukan kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat, hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Kau membuatku tertawa, kau membawaku selalu dekat denganmu. Oh, kini hatiku bersorak karena masa depanku ada dalammu. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Kan ku serukan kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat, oh hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Oh, siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Kan ku serukan kau terhebat, oh hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat, hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Yesuslah yang terhebat di dalam hidupku. Semua diberkati oleh Tuhan, amin. Percayalah sekarang telah tiba. Ada